empat yang Allah maksudkan daripada syariat Ramadan ini. Semua yang empat ini untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi' mazida. Ya Rabbana walakal hamd walakas syukr walakas sana'ul hasan kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, al-qaimin wal qaimat, para jemaah qiyamul lail, hafizakumullah wa ra'akum. Kalau siang tadi as-saimina was-saimat, kalau malam al-qaimina wal qaimat, karena kita hadir pada malam hari ini untuk melaksanakan sama-sama qiyamul lail. Malamnya kita puasa, siangnya kita puasa, malamnya qiyamul lail. Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah wa ra'akum. Pertama sekali, syukur yang tidak terhingga, yang sedalam-dalamnya kepada Allah, yang mana atas izin dan kehendak Allah semua kita sampai kepada Ramadan 1443 Hijriah. Maka di sini konsekuensi syukur adalah wajib kita mengakui bahwa sampainya kita pada Ramadan 1443 ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita pandai menjaga kesehatan, rajin ke dokter, rajin ke olahraga sehingga panjang umur sampai sekarang, tetapi semuanya itu semata-mata kehendak Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita syukuri nikmat ini. Syukur kita atas nikmat apa? Banyak sekali nikmat, tapi pertama adalah nikmat iman. Karena dengan iman ini alhamdulillah kita masuk dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Sempat kita tak beriman, tak masuk kita dalam panggilan ini. Alhamdulillah, hai orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman yang disuruh untuk melaksanakan puasa. Keistimewaan Ramadan, Ramadan dengan segala keistimewaannya hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Maka beruntunglah kita menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian nikmat Islam, bersyukur kita atas nikmat Islam. Karena kita bukan hanya sekedar iman, keyakinan, tetapi kita perlihatkan keimanan kita itu dengan amalan. Maka kita melaksanakan solat, maka kita Ramadan kita melaksanakan puasa. Kemudian kalau kita kaya berlebih, kita bayar zakat. Kalau kita mampu, kita melaksanakan haji. Itu semua adalah syariat Islam. Dan bersyukur kita atas syariat Islam yang bisa kita amalkan. Dan inilah Bapak Ibu sekalian yang wajib kita syukuri dan yang berhak untuk kita gembirakan dan kita bahagiakan di dunia ini. Apalagi Bapak Ibu sekalian, iman dan Islam itu semua dasar dan sumbernya adalah Al-Quran, yang mana bulan Ramadan ini Allah hubungkan dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu
huwa khairum mimma yajma'un. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, bifadlillah, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Kalau kita lihat apa penjelasan ahli tafsir, apa yang dimaksud dengan bifadlillahi wa rahmatihi. Fadlullah itu maksudnya adalah Al-Quran, rahmatuhu maksudnya adalah Islam. Maka selama kita ini adalah menjadi umat yang pegangan kita, sumber kehidupan kita adalah Al-Quran, kemudian yang kita amalkan adalah syariat Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, maka inilah yang paling berhak, yang nomor satu, yang berhak untuk kita bahagiakan dan kita gembirakan. Maka Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini, asal Ramadan masuk, semua kita bergembira, menyambutnya dengan lapang dada, dan kita tunggu-tunggu kedatangannya dengan segala kerinduan, sehingga kita lupa seluruh masalah hidup ini kalau sudah Ramadan masuk. Kenapa? Karena bagi kita yang tertinggi nikmat itu adalah, Bapak Ibu sekalian, syariat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, apa kata Allah dalam ayat ini? Katakan dengan Al-Quran, kemudian dengan Islam, hendaklah mereka bergembira. Dan dengan itu lebih afdal dan lebih utama dari seluruh yang mereka himpun, mereka kumpulkan di dunia ini. Maka kalau kita bisa solat, bisa puasa, kemudian Allah berikan bimbingan untuk bisa haji, Allah berikan kemampuan untuk bisa haji, bisa berzikir sehari-hari selalu dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, belajar Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran. Masya Allah, inilah nikmat tertinggi dalam kehidupan kita ini. Sekalipun dunia, bagian kita di dunia ini hanya sedikit, bahkan hanya sekedar untuk hidup saja, tetapi kalau semuanya itu kita dapatkan, iman dan Islam bisa kita amalkan dalam kehidupan ini, itulah puncak kebahagiaan. Saya selalu menyarankan jangan sampai kebahagiaan kita menyambut Ramadan ini dikurangi kebahagiaan itu oleh masalah-masalah dunia. Umpamanya minyak goreng langka, lalu kurang bahagia kita dengan Ramadan. Tidak, biarkan dalam minyak goreng langka, tetap kita bahagia menyambut, tidak akan mengurangi sedikit pun kebahagiaan kita. Kemudian apalagi masalah-masalah kehidupan ini. Maka kalau kita ingin menguji keimanan kita, Bapak Ibu sekalian, uji mana kita lebih bergembira. Kalau ada orang ngasih duit Bapak sekarang 1 miliar, kemudian Bapak masuk Ramadan, mana Bapak lebih gembira menerima uang 1 miliar dengan Bapak Ibu sekalian masuk Bapak ke Ramadan? Kira-kira mana yang lebih gembira? Menerima duit 1 miliar atau masuk Ramadan? Bapak, saya mau tanya, kira-kira lebih gembira dengan 1 miliar daripada gembira menyambut? Orang beriman khairum mimma yajma'un, jauh lebih baik daripada yang mereka kumpulkan di dunia ini. Maka kita orang beriman, Bapak Ibu, duit banyak melimpah, harta, rumah banyak, sampai situ apa, tapi tak solat, tapi tak puasa. Pangkat, titel profesor, doktor, MSc, macam-macam, tak pernah nyentuh Al-Quran. La ilaha illallah. Akan lebih baik orang mungkin tak sekolah sama sekali, tapi selalu dengan Quran. Kaya tapi tak pernah ke masjid. La ilaha illallah, huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah, Al-Quran, Islam itu jauh lebih baik daripada seluruh mereka kumpulkan di dunia ini. Maka ini harus kita rasakan. Maka kita harus semangat bergembira dan lapang dada dalam Ramadan ini, dan kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian saya juga mengingatkan kepada diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita orang-orang yang beriman dengan masuknya Ramadan. Dan kita orang yang diberikan kesempatan memasuki Ramadan ini mendapat kabar gembira yang banyak sekali. Salah satu yang memberikan kabar gembira kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu tradisi Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan terdapat di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan juga kitab-kitab sahih lainnya, Bapak Ibu sekalian, Abu Hurairah menceritakan karena Rasulullah SAW yubashiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan, yang mana tradisi Rasulullah SAW selalu memasukkan kabar gembira dan menggembirakan para sahabat-sahabatnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Jadi Rasulullah bergembira dan mengajak sahabat-sahabat bergembira.
Maka ini Bapak Ibu konsekuensi. Rasulullah SAW banyak sekali permasalahan yang dihadapinya setiap atau selama dia di Madinah. Tetapi Bapak Ibu, apakah mengurangi kebahagiaan, kegembiraan dia menyambut Ramadan? Tidak sama sekali. Dan Rasulullah SAW menjelaskan kenapa kita harus bergembira. Kenapa kita harus bergembira? Maka Rasulullah SAW mengatakan, qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak. Bagaimana kalian tidak bergembira? Kalian memasuki dan mendatangi dan berada di bulan yang penuh berkah. Itu kata Rasulullah. Kenapa kalian harus bergembira? Karena bulan ini adalah bulan yang berkah. Tahu Bapak Ibu mana berkah? Mana berkah itu adalah kebaikan yang melimpah. Hal yang sedikit tapi kebaikan yang melimpah, itu berkah namanya. Karena ada orang Bapak Ibu sekalian memiliki banyak tetapi isinya tak ada kebaikan. Yang kadang-kadang Bapak Ibu banyak tapi sedikit maknanya. Tapi ada orang yang memiliki sedikit tapi kebaikannya banyak. Maka setiap orang memiliki sedikit kebaikannya banyak, itu namanya berkah. Kemudian kerjanya sedikit, modalnya sedikit, tapi diberikan keuntungan yang melimpah, itu namanya berkah. Maka coba Ramadan ini, puasanya saja, apa kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li fa wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan ibnu Adam, manusia itu adalah untuknya, kecuali puasa, itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, saya sendiri yang menentukan berapa kadar pahalanya. Artinya pahalanya tidak ada batas. Dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, satu kebaikan yang diamalkan oleh manusia ganjarannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa bukan 700 kali lipat. Maka ini adalah Ramadan ini berkah melimpah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pahala-pahala yang wajib, amalan-amalan yang wajib, kalau puasa sudah jelas itu. Amalan yang wajib, salat fardu, berapa kadar pahalanya? Rasulullah menggambarkan kepada kita, setiap fardu biasanya di luar Ramadan satu fardu 10 kali lipat. Maka kalau kita salat 5 kali 5 waktu, itu pahalanya 50 kali lipat. Tapi kalau Ramadan ditambah lagi 70 kali lipat, maka menjadi 80. Cuma solatnya satu dijadikan 80. Itu berkah melimpah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, amalan-amalan sunat, setiap amalan sunat yang kita lakukan, solat rawatib kah, kemudian amalan sunat yang bersifat sosial seperti sedekah sunat, semua amalan-amalan sunat kita kenal, itu Allah berikan pahala amalan wajib. Karena setiap amalan sunat itu mendampingi amalan wajib. Maka apapun yang kita sunat kita lakukan, itu pahala wajib. Seperti solat sunat rawatib, seperti solat fardu, Allah berikan pahalanya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, apa bedanya pahala solat sunat dengan pahala wajib? Digambarkan Rasulullah, bedanya antara langit dan bumi. Dan itu di Ramadan Allah jadikan. Maka ini adalah bulan yang penuh berkah. Tambah lagi Bapak Ibu sekalian, salah satu keberkahan bulan ini, Allah spesialkan untuk kita satu malam, yang mana satu malam itu kalau kita hidupkan dengan ibadah, maka satu malam itu dijaga nanti. Jangan tidur satu malam setahun, tidak bisa. Siapkan kopi, apalagi sehari-hari ngopi. Banyak sekarang anak-anak muda di kafe, mulai dari asar, kadang dari maghrib, kopinya cuma segelas, duduknya sampai jam 3. Kalau itu dibuat malam Ramadan, Masya Allah luar biasa. Tapi ngopinya untuk ibadah, bukan cerita kemana-mana. Sanggup mereka rupanya sampai jam 3. Saya kadang-kadang keluar subuh, kuliah subuh itu jam 4, masih ngapain anak-anak muda itu, full motor di situ. Masya Allah, kalau Ramadan dibuat begini. Kemudian mengisi masjid, ngisinya dengan ibadah. Ada satu malam yang istimewa Bapak Ibu, itu keberkahan luar biasa. Modal sedikit, tapi Allah limpah. Siapa yang bisa memberikan kepada kita manusia? Apa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syahrun mubarak. Salah satu yang Rasulullah katakan, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dan itu Allah sendiri yang menjelaskan dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami telah turunkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Cuma satu malam. Kalau kita hidupkan satu malam itu dengan ibadah, maka Allah akan berikan balasan sama dengan beribadah siang dan malam selama 1000 bulan. Kalau kita hitung dengan tahun, lebih kurang 83 tahun.
Bapak Ibu, 83 tahun satu malam. Pahala satu, kalau bahasa kita, kalau dalam bahasa kerja, gaji, kerja satu hari atau satu malam diberi gaji 83 tahun. Gaji 83 tahun siang dan malam. Coba kalau kita diumumkan oleh pemerintah sekarang, umpamanya apa? Siapa yang bekerja malam Ramadan ataupun yang bekerja hari Ahad depan dari jam 7 pagi sampai jam 7 sore, full sehari itu 7 pagi sampai 7 sore, akan diberi gaji dengan gaji setahun kerja satu hari itu. Kira-kira ada pegawai yang libur, yang lumpuh pun itu datang itu merayap itu ke kantor itu. Kenapa? Satu hari gajinya setahun. Ada pernah pemerintah mengumumkan seperti itu? Paling-paling gaji ke-13, ya kan? Tambah gaji ke-13. Allah Subhanahu wa taala satu malam sama dengan ibadah 83 tahun. Apakah itu malam saja atau siang? Rasulullah ditanya, siang dan malam. Siang malam Pak, 83 tahun beramal, itu tandingannya, bandingannya satu malam Ramadan. Allah ingin melimpahkan, itu disebutnya berkah. Bapak Ibu tahu enggak Lailatul Qadar itu kenapa? Apa sebab turunnya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar? Itu Bapak Ibu keluhan Rasulullah kepada Allah. Rasulullah mengeluh tentang perihal kita ini Pak, tapi kita sendiri kadang-kadang tidak menyadari. Rasulullah sendiri merisaukan kondisi kita. Apa yang risaukan? Karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur umat-umat yang lalu. Umur umat yang lalu Pak ada 1000 tahun. Nabi Nuh berapa umurnya? Lebih 1000 tahun. Coba bayangkan, umur Bani Israel 900-800 tahun. Bahkan diperlihatkan kepada Rasulullah seorang anak muda berjuang di jalan Allah selama 300 tahun tanpa sepehentinya. Maka Rasulullah mengeluhkan nasib umatnya. Ya Allah, bagaimana dengan nasib umatku? Kalau umat-umat yang telah lalu pahalanya banyak, kebaikannya melimpah, maklum, karena aku berikan kepada mereka kesempatan dan umur yang panjang. Bagaimana dengan nasib umatku? Umur mereka rata-rata antara 50 dan 70 tahun. Sudah 50 sampai 70, habis pula oleh media sosial lagi. Kita hidup sekarang di zaman betul-betul Bapak Ibu banyak tantangan. Banyak yang habis yang akan mencuri waktu dan hidup kita. Tahun 70 tidak ada dulu gadget, ya kan? Maka ibu-ibu sibuk dengan Quran saja. Coba Bapak Ibu ke kampung-kampung. Tahun 70 saya masih ingat, kalau kita pulang masjid subuh itu, di rumah itu gaya lebah, bunyi suara lebah, semua mengaji Pak. Sekarang coba Bapak pergi keluar dari masjid, lihat isi rumah, ngapain dia? Semuanya, bahkan suami istri tak tegur sapa, semua lihat. Anak dengan ibu tak ada tegur sapa, lihat. La ilaha illallah, yang dilihat tak apa-apa kadang-kadang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mencuri waktu. Sudah singkat umurnya habis oleh Bapak Ibu sekalian. Maka Rasulullah mengeluh, bagaimana nasib umatku, pendek umur mereka. Maka apa kata Allah? Jangan khawatir hai Muhammad. Maka Allah turunkan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Umur umatmu walaupun pendek, tetapi akan seberikan pahala yang melimpah dan kebaikan yang melimpah. Walaupun umur mereka, amal mereka sedikit, tapi apa? Akan aku balas dengan balasan yang melimpah. Walaupun umatmu terakhir, tapi mereka nanti yang akan pertama masuk surga. Itulah, maka kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat. Maka inilah beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur pendek tapi panjang. Coba Bapak Ibu sudah berapa kali puasa sehari sampai tahun ini? Kita ini puasa pada tahun ini puasa yang ke-1442. Jadi semenjak Ramadan, puasa Ramadan diwajibkan kepada umat Islam, sampai hari ini puasa yang ke-1442. Karena Bapak Ibu sekalian, puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi setahun Rasulullah setelah hijrah ke Madinah baru turun kewajiban puasa. Kemudian Rasulullah mulai dengan sahabat puasa dari tahun itu sampai sekarang. Rasulullah sendiri sampai wafatnya hanya puasa 9 kali. Berapa? 9 kali. Bapak Ibu sudah berapa puasa ini?
Siapa yang sudah puasa 50 kali sampai sekarang? Saya kira banyak. Kalau yang berumur 60-70 ini sudah 50 kali. Kalau sempat bapak 50 kali puasa, kemudian setiap puasa mendapat Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu aja, kemudian nilainya ada 83 tahun beramal, berarti hakikat umur berapa kali saja. Untuk malam Lailatul Qadar saja kalau 50 kali puasa, 83 kali 50 berapa? Kan 4.000 lebih kan? 8 kali 5 sudah 40. Yang tiganya mungkin hampir 4.500 tahun. Itu hanya dari Lailatul Qadar. Begitulah Allah murahnya kepada kita. Cuman pertanyaannya Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Cuma mau kita atau tidak? Kita gunakan kesempatan itu atau tidak? Musibah kita ini selalu apa? Menyia-nyiakan peluang. Musibah kita selalu tidak pandai menggunakan maka kita ini selalu menyesal. Ketika peluang ini, coba Bapak Ibu sekalian, siapa kemarin menyangka bahwa kita hidup sampai sekarang? Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, punya orang-orang yang mana tahun lalu masih bersama Bapak Ibu Ramadan, tahun ini nggak ada lagi, ada nggak? Masing-masing kita punya nggak orang yang kita kenal tahun lalu masih bersama kita tahun ini, dan bahkan umurnya lebih muda dari kita, ada nggak? Coba lihat wajah-wajah ini, siapa yang tidak ada lagi nanti tahun depan ini? Perhatikan satu-satu. Maka ketika sekarang diberikan kesempatan, kita sia-siakan. Rasulullah mengatakan dalam satu riwayat Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang telah meninggal itu meratap Pak, menangis merintih mereka. Setiap datang bulan Ramadan, mereka minta kepada Allah kembalikan, hidupkan walaupun sesaat, untuk mendapatkan keistimewaan. Lalu kita di dunia yang diberikan kesempatan, lalu kita Bapak Ibu sekalian lenyapkan begitu saja. Oleh karena itu mari kita syukuri Bapak Ibu sekalian keberadaan kita di Ramadan ini. Itulah keistimewaan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian mensyariatkan Ramadan ini kepada kita bukan untuk dia, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita. Maka Ramadan ini diistimewakan semuanya untuk kita. Tahu Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca nas-nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW tentang Ramadan, 4 yang Allah maksudkan daripada syariat Ramadan ini, semua yang 4 ini untuk kita semua, mau kita atau tidak. Yang pertama, apa yang Allah inginkan dengan puasa? Disuruh kita puasa siang hari, disuruh kita qiyamul lail, diberikan kepada kita Bapak Ibu sekalian malam Lailatul Qadar. Di situ malam yang sangat istimewa itu, yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Pertama sekali yang Allah maksudkan dengan puasa dan semuanya itu, pertama Allah ingin mengampunkan dosa kita. Allah ingin membersihkan kita Bapak Ibu daripada segala dosa. Kenapa Bapak Ibu? Karena semua kita ini kepingin masuk surga, bahagia di dunia, masuk surga di akhirat. Maka doa kita selama puasa ini, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Maka ending daripada Bapak Ibu puasa ini adalah surga. Maka apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tahu Bapak Ibu, syarat masuk surga itu harus bersih dari dosa. Maka tak ada orang berdosa masuk surga Pak. Oleh karena itu apa? Allah kepengen membersihkan dosa-dosa kita. Bagaimana cara Allah membersihkan dosa-dosa kita? Maka diberikan waktu-waktu istimewa, diberikan kita disuruh mengamalkan amalan-amalan. Kalau amalan itu kita lakukan, janji Allah pertama selalu Allah menghapuskan dosa dengan amalan itu. Coba ibadah-ibadah kita, disuruh kita berwudu untuk apa? Supaya Allah membersihkan dengan wudu itu dosa kita. Maka jangan malas berwudu. Maka apa kata Rasulullah? Tidak ada seorang muslim berwudu lalu dia sempurnakan wudunya, kecuali Allah ampunkan dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air wuduknya. Disuruh kita solat, untuk apa solat? Dengan solat itu Allah ingin menghapuskan dosa kita. Karena Bapak Ibu, Allah tak memberikan kita gratis kecuali kita punya usaha. Itu bukti itu.
Maka kita ni siapa yang tidak berdosa? Siapa yang mengaku di sini tak ada berdosa? Kalau ngaku dia tidak berdosa, paling banyak dosanya mungkin itu. Bapak Ibu sekalian, dengan solat itu adalah Allah menghapuskan dosa kita. Apa kata Rasulullah kepada seorang sahabat? Hai sahabatku, kalau seandainya di hadapan rumahmu ada sebuah sungai, lalu seorang kamu di sungai itu bening, mengalir, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari semalam, apakah masih sisa kotorannya? Maka sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Begitu juga orang yang solat 5 kali sehari. Datang lagi Ramadan, 3 yang disebut Rasulullah amalan Ramadan. Pertama puasa, yang kedua qiyamul lail, salat tarawih, yang ketiga adalah Lailatul Qadar. Apa kata Rasulullah? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang benar-benar puasa, tapi puasanya selama Ramadan, bahkan 10 Ramadan, selama Ramadan, dasarnya iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka Allah ampunkan seluruh dosanya. Setelah itu apalagi qiyamul lail, mungkin dengan puasanya Allah tak ampunkan, Allah berikan lagi kesempatan qiyamul lail tarawih. Barang siapa yang qiyamul lail selama Ramadan, bukan 10 hari Ramadan, bukan 10 malam, bukan 5 malam, selama Ramadan. Maka saya Bapak Ibu sekalian, tradisi kita yang tidak apa ini saya ingatkan kembali, jangan hanya tarawih itu 5 malam, 10 malam. Maka semakin mendekat Ramadan itu berakhir, semakin kita kencangkan, kuatkan tekad kita untuk mengisi malam-malam Ramadan. Malah Rasulullah SAW 10 terakhir dia tidak keluar masjid melakukan ibadah yang namanya malah sebagian orang ditinggalkan di masjid. Kadang-kadang sebagian masjid musalla yang tarawih tinggal imam dengan gharimnya jadi lagi 10 terakhir. Ini adalah satu hal yang salah. Maka kita harus perbaiki. Kita hendaknya dengan banyak pengajian ini jangan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, maka tarawih, siapa yang tarawih setiap malam Ramadan, Allah ampunkan dosanya. Malam Lailatul Qadar, siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, Allah ampunkan dosanya. Itu pertama. Yang kedua, apa yang Allah inginkan dari Ramadan ini kepada kita Bapak Ibu sekalian, yaitu Allah menginginkan kepada kita untuk memberikan pahala yang melimpah. Karena umur kita pendek, besok kita masuk surga kenikmatan yang abadi. Oleh karena itu sedikit yang kita amalkan Allah berikan banyak. Maka berlomba-lombalah kita sekarang untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Allah berikan Bapak Ibu sekalian kesempatan selama Ramadan, dan umur diberikan. Jadi kalau kita dihidupkan Allah Ramadan ini, berarti Allah memberikan peluang. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, apalagi yang Allah janjikan untuk kita Ramadan ini, yang Allah maksudkan, Allah ingin mengangkat derajat kita setinggi-tingginya di sisinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah hubungkan ketinggian derajat di sisi Allah itu apa ukurannya? Bukan gelar akademik Bapak Ibu, profesor, tidak. Ketinggian kedudukan kemuliaan di sisi Allah ukurannya bukan kekayaan, bukan pangkat dan jabatan. Bapak Ibu, satu saja, dan semua orang Islam berhak untuk meraih itu. Apa itu? Takwa. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah paling tinggi derajatnya. Siapa? Adalah orang yang paling bertakwa. Ramadan ini disyariatkan adalah untuk menuju ketakwaan itulah. Maka Allah katakan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disuruh kita puasa supaya kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Dengan takwa kita menjadi manusia yang paling tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat Bapak Ibu, apa maksud Allah? Maksud Allah dengan Ramadan ini, sebulan penuh kita disuruh berpuasa, malamnya disuruh kita tarawih, kemudian kita disuruh memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Apa ini artinya Bapak Ibu sekalian? Semuanya adalah merupakan latihan. Kita dilatih, di training oleh Allah. Ini betul-betul Bapak Ibu training yang luar biasa. Setiap tahun umat Islam di training oleh Allah sebulan penuh dengan menahan makan, menahan minum, menahan tidak mendekati istri dan segala mengerjakan puasa. Di samping itu Bapak Ibu banyak berinteraksi dengan Quran. Artinya apa training ini? Biasanya Bapak Ibu seperti outbound yang kita buat kan supaya menanamkan nilai. Ya enggak? Pelatihan itu supaya ada nilai-nilai, dan nilai-nilai itu yang kita inginkan menjadi karakter. Maka sebulan penuh Allah berikan pelatihan itu supaya dia menjadi karakter. Artinya apa?
Kalau seandainya Bapak Ibu nilai-nilai Ramadan itu betul-betul menjadi karakter dalam diri kita, dan itu kita jadikan modal untuk melaksanakan kehidupan ini di bidang apa saja, pasti sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Coba apa yang diajarkan oleh Ramadan itu? Pertama, Bapak Ibu sekalian, Ramadan mengajarkan kepada kita kesabaran. Allahu Akbar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau sukses berdagang, kalau tak sabar, sukses? Maka orang pusing kadang-kadang kita melihat kesabaran seorang pebisnis, pengusaha. Sabar, pedagang sabar, pagi-pagi buka kedai, pulang sore, gitu terus. Kita sekarang bingung kadang-kadang lihatnya. Itu juga masuk pagi, keluar sore, pagi sore, pekerja kantor. Tapi kalau seandainya dia mau sukses, harus sabar. Sabar itu ditanamkan oleh nilai puasa. Maka nilai puasa kejujuran. Kalau kita mau sukses di mana-mana, mau dipakai orang, semua orang memanfaatkan kita, jujur. Kejujuran diajar oleh Ramadan. Kemudian orang yang sukses itu orang yang gigih, pekerja keras. Bapak Ibu sekalian, kegigihan. Sebelum kita tercapai apa? Pantang mundur. Oleh karena itu orang yang sedang berpuasa, walaupun haus ini, mau putus leher ini, maka dia tidak akan minum sebelum terbenam matahari. Dia punya target. Kalau nilai-nilai itu ditaruhkan dalam kehidupan, ada gagal kita. Jadi puasa itu bukan rutinitas, Pak. Puasa itu training. Puasa itu untuk menanamkan nilai-nilai, membuat kita sukses dunia, sukses akhirat. Maka kalau anak Bapak Ibu sukses, didik dia puasa, kemudian ambil dari puasa itu nilai-nilai yang dia praktekkan dalam kehidupannya, maka tidak ada ibadah yang diwajibkan Allah kepada kita kecuali di balik ibadah itu adalah nilai-nilai subhanallah yang Allah ingin tanamkan dalam diri kita, hendaknya menjadi karakter. Di antaranya solat umpamanya. Itu solat itu kalau kita baca, tidak akan habis-habis Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berbicara tentang nilai-nilai sukses, coba ambil aja dari puasa. Tidak perlu Bapak Ibu membaca buku-buku bagaimana motivator, bagaimana menuju sukses. Ramadan, solat, zakat, haji, itu semuanya. Maka Bapak Ibu, 4 hal ini, Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai 4 hal ini, dosa diampunkan, kita mendapat limpahan pahala, kemudian derajat kita tinggi, kemudian nilai-nilai Ramadan betul-betul menjadi karakter kita. Maka Bapak Ibu, kita dituntut bukan sembarang puasa, maka kita harus memenuhi untuk mencapai itu semuanya. Jangan puasa asal-asalan. Oleh karena itu ulama menjelaskan ada puasa orang itu 3 tingkat. Ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. InsyaAllah besok kita akan membicarakan bagaimana mencapai. Dan orang yang mencapai 4 tadi adalah orang yang tingkat puasanya sampai kepada khawasul khawas, yaitu yang memenuhi syarat wajib puasa, syarat sah puasa, kemudian syarat sempurna puasa. Itu kita akan jelaskan nanti pada malam yang akan datang, malam besok insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.